Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di STKPL Hikmah Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi psikolinguistik di pembahasan mengenai pemerolehan bahasa pertama. Nah, sebelumnya juga saya telah membuat mind map atau peta pikiran mengenai pembahasan pemerolehan bahasa pertama ini, dan saya buat ada 3 mind map karena saya pikir materi mengenai pemerolehan bahasa pertama ini cukup luas, cukup banyak. Maka dari itu saya akan mencoba menjelaskannya secara runtut agar kalian semua mengerti dan paham mengenai pemerolehan bahasa pertama ini. Nah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pemerolehan bahasa pertama. Pada mind map pertama saya mencantumkan adanya proses performansi dan proses kompetensi. Nah, di sini yang pertama tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Dalam memperoleh bahasa pertama, anak mengambil dua hal abstrak dalam teori linguistik, yaitu kompetensi dan performansi. Apa itu kompetensi? Apa itu performansi? Nah, kompetensi itu adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Nah, jadi pengetahuan tentang gramatikal yang dikuasainya ya secara tidak sadar itu. Gramatika itu biasanya terdiri dari 3 komponen, ada semantik, sintaksis, fonologi, dan diproses secara bertahap. Jadi nggak langsung sekaligus tapi bertahap. Pada tataran kompetensi ini terjadi proses analisis untuk merumuskan pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan fonologi sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak. Kompetensi memerlukan bantuan performansi untuk mengatasi masalah kebahasaan anak. Nah, terus apa yang dimaksud dengan performansi? Performansi itu adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau menerjemahkan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam proses produktif. Nah, sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya. Kalau performansi itu alatnya yang menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Jadi performansi itu ya performa. Kalau kompetensi ya pengetahuannya. Jadi gimana kita mengamalkan pengetahuannya? Ini dengan performa, dengan alat. Ini performansinya. Nah, selanjutnya itu penjelasan mengenai proses performansi dan proses kompetensi. Nah, di sini juga saya telah memberikan kata kunci kalau proses performansi itu adalah proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat. Kalau di proses kompetensi itu adalah proses penguasaan bahasa tanpa disadari. Kalau proses performansi kemampuan dalam menggunakan bahasa. Jadi kalau kompetensi ini penguasaannya, kalau performansi ini kemampuan untuk menggunakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga saya menjelaskan mengenai faktor pemerolehan bahasa pertama. Yakni ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor alamnya. Jelaskan per poin. Faktor alami. Apa sih yang dimaksud dengan faktor alamiah ini? Ya, faktor alamiah ini adalah faktor yang terjadi secara alamiah tanpa adanya faktor dari luar. Jadi maksudnya itu, jadi setiap anak yang lahir itu sudah dilengkapi dengan seperangkat prosedur dan aturan bahasa yang dinamakan dengan LAD. Jadi di dalamnya itu udah ada kemampuan berbahasa gitu. Jadi tinggal kita yang ngolah. Itu yang dimaksud dengan faktor alamiah. Kalau faktor perkembangan kognitif, di setiap anak yang belajar bahasa itu dia dipengaruhi oleh faktor kognitifnya. Jadi seperti yang dikutip oleh Piaget dalam Brainerd, seperti dikutip di GIN tahun 2006, yang mendefinisikan kalau
kognitif ini sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengenalan berdasarkan intelektual dan merupakan sarana pengungkapan pikiran, ide dan gagasan. Jadi gitu. Jadi melalui kognitif. Nah, terus apa hubungannya dengan bahasa? Nah, hubungannya dengan mempelajari bahasa, ini kognitif ini memiliki keterkaitan dengan pemerolehan bahasa seseorang. Jadi semakin kognitifnya bagus, maka pemerolehan bahasanya pun akan bagus, gitu, akan baik. Nah, selanjutnya di faktor yang selanjutnya ada faktor latar belakang sosial. Nah, latar belakang sosial ini juga sangat mempengaruhi seseorang dalam memperoleh bahasa pertama. Jadi orang yang status sosialnya lebih tinggi itu memiliki kemungkinan besar untuk memperoleh bahasa lebih banyak atau lebih tinggi daripada orang yang memiliki status sosial yang lebih rendah. Begitupun orang yang lebih kaya, orang yang lebih memiliki kedudukan itu biasanya memperoleh bahasa yang lebih banyak, karena kan lingkungan juga akan membentuk kemampuan berbahasa setiap orang. Ya kalau lingkungannya buruk ya otomatis kualitas berbahasanya juga akan kurang, seperti itu. Nah, kemudian saya juga membahas di peta pikiran, yakni ada landasan biologi pada bahasa. Di sini ada 3 aspek yang saya cantumkan, yakni ada perkembangan alat ujar manusia yang sempurna. Mengapa saya sebutkan di sini yang sempurna? Karena manusia itu memiliki ya alat ujar atau sistem pelafalan bunyi yang paling sempurna daripada makhluk lainnya. Kita bisa lihat dari ribuan juta tahun yang lalu itu sudah tampak perbedaannya, karena kan manusia kan eranya paling belakang ketimbang makhluk-makhluk lain. Jadi manusia ini adalah pembentukan alat ujarnya sangat sempurna gitu. Itu yang pertama. Dari mulai paru-paru, mulut, lidah itu sudah menunjukkan suatu perbedaan yang sangat signifikan dalam perkembangan alat ujar manusia. Selanjutnya ada struktur mulut manusia. Nah, di sini saya tambahkan sebenarnya yakni struktur mulut manusia versus hewan. Nah, kelompok manusia yang dinamakan hominids atau hominidae itu sendiri juga berevolusi. Konon yang tertua ditemukan di Afrika dan hidup pada 4,5 juta tahun yang lalu. Sementara itu muncul kelompok manusia pada 3 juta tahun yang lalu yang baru menjadi manusia modern. Sekitar 175.000 tahun yang lalu, pertumbuhan bahasa diperkirakan sekitar 100 juta tahun yang lalu. Meskipun ada kemiripan antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda. Dengan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Perbedaan kemampuan ini sifat genetik, artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primata lain tidak, karena komposisi genetik antara kedua kelompok primata ini berbeda. Hal ini sangat tampak pada struktur biologis alat suaranya. Nah, itu dalam teori itu. Jadi di sini tuh di manusia itu disamakan dengan bukan disamakan, diambil persamaan dengan hewan simpanse kalau menurut buku gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, ya manusia sebenarnya sudah dari dulu adalah sudah kodrati, sudah berwujud manusia, bukan berwujud primata. Karena ya manusia kan dari asal usulnya dari Nabi Adam, jadi bukan dari primata. Jadi teori ini sangat ya, karena memang yang membuat teori adalah bukan orang Islam. Kalau menurut teori gitu. Nah, ada juga yang saya juga mencantumkan di sini ada sistem komunikasi bahasa. Nah, dalam sistem komunikasi bahasa ini saya menyebutkan bukan bahasa manusia tapi bahasa hewan. Sistem komunikasi hewan, bahasa hewan. Nah, pada binatang terutama pada kerja saraf yang bertingkat tinggi adalah sumber berbagai reaksi yang berbentuk kelakuan, dan kerja saraf itu erat sekali tergantung dari berita-berita, dari pesan-pesan. Denyutan saraf yang berasal dari panca indera menggiatkan pusat. Sesampai di pusat, denyutan saraf itu menimbulkan jawaban-jawaban refleks. Nah, jawaban-jawaban itu diselaraskan dengan berita-berita yang telah membangkitkannya.
Di antara reaksi-reaksi ada yang alami, artinya binatang serta merta mewujudkan tanpa dididik berkat sifat sistem syarafnya. Sebaliknya ada reaksi binatang yang tidak begitu saja timbul dari kemampuan kodratnya, yakni reaksi-reaksi itu dapat timbul berkat didikan dan kemahiran yang diperoleh dari pengalaman, usaha, dan kekeliruan dalam lingkungan hidup. Nah, dari sisi komunikasi hewan gitu. Jadi ada yang memang terbentuk karena lingkungan juga, atau karena memang dari dirinya. Jadi ada dorongan syaraf yang memicu dia melakukan atau menuturkan komunikasi antar hewan. Jadi gitu kalau menurut ya. Nah itulah materi mengenai pemrolehan bahasa pertama yang saya buat mind map. Mudah-mudahan penjelasannya dapat diterima dengan baik karena materinya cukup banyak, sangat banyak. Untuk memperjelas teman-teman, nanti teman-teman yang menyaksikan video ini bisa juga membaca bukunya sendiri gitu. Karena untuk memperjelas juga untuk mendapat referensi yang lebih banyak seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.